Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kekuatan untuk bisa hadir, untuk melangkahkan kaki kita dari rumah kita ke masjid ini, untuk bangun dari tidur kita yang pulas tadi malam. Ini semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bangun dan ingat nama kita masing-masing, masih sadar bahwasanya kita adalah fulan. Ini sebuah kenikmatan. Haikal bangun merasa sebagai Haikal, wah ini sebuah kenikmatan. Mas Dedi mungkin bangun tidur masih merasa sebagai Mas Dedi, ya. Ini sebuah kenikmatan. Kalau kemudian kita bangun tidur ditanya, kamu ini siapa? Nggak tahu ya, saya ini siapa? Wah, nggak tahu. Wah, ini namanya sudah kenikmatan yang besar dicabut oleh Allah SWT. Kita bisa sadar ini, bisa ingat, menyadari kita dikerikilan, kita sadar masih punya anak, punya istri, itu kenikmatan. Kalau kita berjalan, di mana anakku, di mana istriku, nah ini sudah namanya kesadarannya dicabut oleh Allah SWT. Lebih-lebih lagi kita bisa mengingat nama Allah, mengingat zat Allah dalam salat subuh. Ini kenikmatan yang besar lagi yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kenikmatan-kenikmatan ini karena kita syukuri ini dijaga oleh Allah, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu mempertahankan keimanan kita sampai nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang paling penting yang harus kita persiapkan menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah perkara iman. Perkara keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena perkara-perkara yang lain akan tertinggalkan, tidak akan kita bawa untuk sowan kepada Allah. Tetapi perkara iman ini akan menentukan apakah kita ini diterima keyakinan kita kepada Allah, iman kita kepada Allah, ataukah justru iman ini tidak diterima oleh Allah. Apa jadinya kita ini mau masuk ke negara Singapura, katakanlah kita sudah membawa paspor yang kita anggap asli, di sana tertempel visa Singapura, atau karena negara Singapura katakanlah visa on arrival, atau bahkan tanpa visa karena negara tetangga. Tetapi karena paspor kita ternyata palsu, maka kita nggak bisa masuk. Apa jadinya kalau kita ini merasa beriman, ternyata begitu mau masuk ke surga, kita tidak bisa lolos karena ternyata iman kita ini palsu, tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang bagaimana kondisi keyakinan atau keimanannya sahabat kepada Allah Subhanahu wa taala? Hadirin, sahabat ini begitu yakinnya kepada Allah, begitu taatnya kepada Allah, begitu cintanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan mereka begitu tulen, keimanan mereka ini begitu punya hakikat. Untuk menghadirkan hakikat iman inilah yang sulit. Kalau lafaz iman bisa kita beli di pasar, kita tempel kalimah Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau hakikat iman ini tidak bisa, tidak harus dengan usaha berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun sampai kita ini mati. Beda antara bentuk apel, lafadznya apel, sama hakikatnya apel, ini beda. Untuk menggambar bentuknya apel, membuat bentuk patung atau bentuk buah dari kayu, kita cat, kita belikan cat sehingga berbentuk apel, mungkin butuh beberapa jam atau bahkan nggak sampai jam, cepat. Tapi menghadirkan rasa manisnya apel yang disertai ada kecut-kecutnya dikit, khas apel, ini nggak mudah. Jamaah dimuliakan oleh Allah, kita semua mengaku beriman. Tapi apakah iman kita ini ada hakikat iman atau tidak? Suatu ketika ada pertarungan, ada siaran pandangan mata. Jadi kalau dulu zaman masih ada, kita semua masih akrab dengan radio. Kalau sekarang ini kan nggak begitu akrab sama radio. Dulu mbah-mbah kita itu sangat akrab dengan radio, sehingga ada siaran pandangan mata, ada siaran sepak bola itu, pertarungan sepak bola antara mana dengan mana gitu, disiarkan lewat radio. Itu ada siaran pandangan mata. Nah, maka seorang penyiar ini telah menyiarkan, saudara-saudara sekalian, para pendengar, kita akan melihat pertarungan antara singa dengan tikus. Maka sekarang tikus telah berhadapan dengan singa, maka tikus telah berhadapan dengan singa, kemudian tikus lari ke belakang melewati ekornya singa, kemudian tikus naik ke atas, kemudian tikus naik ke kepalanya singa, lalu tikus mulai melewati matanya singa, kini ke hidungnya singa, kemudian tikus masuk ke mulutnya singa. Maka para pendengar heran, loh ini kenapa kok tikus ini kok bisa sedemikian mudahnya masuk ke mulut singa, lalu menggigit lidahnya singa, masuk ke dalam mulutnya, mengobrak-ngabrik giginya. Ternyata saudara-saudara, tikus ini adalah singa ini adalah patungnya singa. Hanya dimuliakan oleh Allah. Tikus yang berhakikat punya nyawa telah mengalahkan singa yang tidak punya hakikat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana keyakinannya sahabat Al-Ghamidiyah radhiyallahu anha. Waktu itu beliau telah datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah berzina, maka hukumlah saya, putuskan atau berlakukanlah syariat kepadaku. Padahal kita tahu apa resikonya seorang wanita atau pria yang dia ini berzina, sudah menikah, tahu resikonya apa. Tapi sahabiah ini datang kepada sahabat, kemudian dia minta diberlakukan syariat. Maka Rasulullah ini padahal sudah bertanya, tidak ada saksi, tidak ada apa, kamu seperti melengos dan tidak memperhatikan wanita itu. Harapannya supaya wanita itu pergi, tetapi wanita itu betul memaksa. Kamu tunggu nanti ketika anakmu lahir,
Kamu mengandung? Ya saya mengandung. Tunggu nanti ketika anakmu lahir. Maksudnya karena tidak ada saksi, maka biarlah mungkin terlupakan, mungkin wanita itu nggak balik lagi gitu. Ternyata wanita itu masih balik lagi, ya Rasulullah ini anakku, saya sudah membawa anak yang masih merah. Maka kemudian Rasulullah, kamu pulang saja, tunggu sampai anakmu lepas dari susuan. 2 tahun berikutnya melihat wanita itu telah datang lagi sambil membawa makanan. Ya Rasulullah, ini anak saya sudah bisa makan sendiri. Maka akhirnya wanita itu dihukum, dirajam, dilempari batu sampai mati. Sahabat ini tahu, yakin mereka kepada akhirat, yakin mereka kepada Allah, ketakutan mereka kepada kampung akhirat ini berhakikat, sehingga mereka rela, mereka sadar bahwa mereka lebih baik dihukum di dunia daripada dihukum di akhirat. Sedangkan keyakinan kita kepada Allah, kepada akhirat sekarang ini masih ada di taraf lafaz atau bentuknya iman. Saya ini beriman. Nun sewu. Kalimah iman, kalimah la ilaha illallah, atau keyakinan kepada Allah atau iman yang kita miliki saat ini. Nun sewu, untuk mendatangi panggilan suara adzan ketika sholat saja kayaknya berat begitu. Kita belum mampu meninggalkan toko kita ketika adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum mampu meninggalkan toko ketika adzan berkumandang. Apapun alasannya, kita belum mampu saat ini. Toko-toko kita masih terbuka semua ketika sholat berjamaah. Sedangkan sahabat ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Abdullah bin Abbas telah memperlihatkan, inilah kamu lihat ini, ketika adzan berkumandang maka pasar-pasar Madinah telah sepi, ditutup semuanya. Inilah makna ayat rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Laki-laki yang perniagaan dan jual beli mereka tidak melupakan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasar-pasar telah sepi gitu, ditinggal semuanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, iman mereka berhakikat, ada rasanya, ada hakikatnya. Maka untuk itulah kita senantiasa usaha lagi, dipupuk, diairi, disiram lagi terus keyakinan kita ini sehingga tumbuh, sehingga amal-amal kita ini mampu berhakikat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mungkin ada yang pernah pergi ke Sebaluh di Malang, daerah Pujon itu ada namanya kampung Sebaluh. Di situ ada, masya Allah, sapi yang besar, susunya besar. Kemudian ada wanita di bawahnya ini merah susu. Ternyata nggak keluar susu. Kenapa? Karena sapi itu hanya patungnya sapi perah. Itulah keadaan kita sekarang hari ini. Agama yang kita amalkan ini belum bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Seorang sahabat dalam keadaan sholat, bukan sholat, sahabat ini lagi buang air besar. Maka ada seekor tikus datang mengantarkan uang emas satu, kemudian pergi, datang lagi bawa satu keping uang emas lagi, pergi, bawa satu keping lagi uang emas, pergi, terus beberapa keping sampai 17 keping, yang terakhir adalah kantongnya. Sahabat siapa namanya? Ada yang ingat sahabat siapa? Di sahabat ini, masya Allah, buang air besar, mendapatkan 17 keping uang emas, dan sowan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sedang buang air besar,
saya seperti ini. Nah, ini rezeki Allah yang dihantarkan untuk kamu. Bagaimana amalan sahabat? Belum sholatnya, masih buang air besarnya, sudah menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Belum lagi sholatnya sahabat. Ada seorang sahabat Ala al-Hadrami, dia telah sholat 2 rakaat, di depannya ini sungai, beliau mau melintasinya, beliau sholat 2 rakaat, beliau baca kalimah-kalimah ya Halim, ya Ali, ya Alim, ya Azim. Subhanallah, langsung beliau berjalan di atas lautan itu, di atas sungai itu, seperti berjalan di atas kaca. Ketika pasukan beliau kekurangan air, maka beliau telah berdoa lagi, sholat lagi 2 rakaat, maka turun hujan dan dipenuhi semua kantong-kantong air, semua tong-tong dipenuhi semua, ternak-ternaknya minum semuanya, pasukannya semua minum, mandi semua, tercukupi semuanya. Sholat mereka mampu mendatangkan keberkahan, mendatangkan dan menyelesaikan masalah-masalah mereka. Ini semua kenapa jamaah yang mulia? Karena sholat mereka punya hakikat, sholat mereka punya ruh, ya. Sehingga sholatnya telah menyelesaikan masalah-masalah mereka. Hari ini sholat kita masih menjadi masalah, menjadi beban buat kita. Wah, sholat mana rek, sholat mana ya, aduh sholat mana jangan ya. Maka kita harus menentang itu, kita harus melatih sholat kita. Latihan mungkin nggak langsung, namanya pisau lama nggak pernah diasah ya. Untuk Masya Allah ngiris berambang aja kadang susah, bagaimana mau mengiris atau mau menyembelih kambing ya. Tapi kalau diasah lagi sampai tajam, maka dia bisa menggorok lehernya kambing. Nah, hari ini sholat kita ini latihan, selesaikan masalah-masalah kecil-kecil di sekitar kita. Mungkin belum selesai masalah kecil, belum selesai dengan sholat kita, berlatih lagi. Sholat fardunya kita jaga, sholat sunnahnya kita lengkapi, terus begitu. Ada masalah sedikit, sholat dulu baru kita usaha. Ada masalah sedikit, sholat dulu baru kemudian usaha. Kita nggak punya uang, jangan langsung telepon orang tua, sholat hajat dulu 2 rakaat baru telepon orang tua. Punya masalah apa lagi, sholat dulu 2 rakaat baru kita usaha buat ikhtiar. Hadirin mulia, suatu ketika nanti sholat kita ini akan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang besar, menghentikan gempa bumi, menghentikan angin tofat, menyelesaikan masalah-masalah ekonomi kita, melunasi hutang-hutang kita. Hadirin mulia, hari ini jangan salahkan sholat kita, kita jangan salahkan pisau kita, tapi salahkan berapa lama kita telah melupakan pisau kita di atas lemari. Gak naik tinggal beleh, karena lamanya nggak begitu kita asah, nggak kita asah, nggak kita openi. Mari kita openi lagi sholat kita. Jangan sampai sholat jamaah atau sholat fardu kita laksanakan di rumah. Jangan sampai sholat sunnah kita biarkan terbengkalai. Kita akrabi lagi sholat sunnah. Bahkan sebelum sholat hadir ke masjid ya, beberapa menit sebelum azan, bahkan kita buat amalan-amalan zikir, baca Quran, menyiapkan sholat kita, sehingga tidak ujuk-ujuk dari rumah, dari tempat kerja kita pergi ke masjid langsung Allahu Akbar, masih macam-macam ingatan, masih banyak, ingat ini, ingat itu, masalah ini, masalah itu. Tapi kita persiapkan sholat, pertemuan kita dengan Allah, kita pentingkan Allah, kita siapkan pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kemudian insya Allah sholat kita akan semakin bermutu, sholat kita akan dipenuhi dengan keyakinan kepada Allah, keyakinan untuk menyelesaikan masalah-masalah dunia kita yang sementara, sebelum nantinya akan menyelesaikan masalah-masalah yang besar di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama niat kita sempurnakan betul ya, mulai latihan ya, sampai nantinya sholat kita akan menyelesaikan problematika kita. Demikian pengajian subuh kali ini. Mudah-mudahan kita semua
bisa menjadikan sholat kita sebagai penyejuk mata kita, sebagaimana sholat wa ju'ila qurratu aini fi sholat, dan dijadikan indah dalam pandangan mataku, kata Rasulullah, di dalam sholat. Ada masalah apapun, sholat. Lagi ruwet, lagi galau, sholat. Lagi bete, sholat. Lagi pokoknya tidak enak, lagi galau, maka sholat penyelesai masalah-masalah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi